Mau jadi gubernur, iya. Lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Pak Kiai. Oke Baju, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku di Mipmap Channel. Di video kesempatan kali ini Baju, seperti biasa bikin video reaction lagi. Yang mana video reaction ini tentang Kang Deddy ya, Gubernur Jawa Barat, yang mana di sana itu banyak banget kritikan. Karena apa? Karena menurut aku sih emang orangnya itu berani gitu loh untuk menghadapi kesalahan-kesalahan yang ada di sana gitu. Langsung aja ke video yang pertama ya Baju ya. Kita ambil hafilnya, kita lihat, dan ini ada yang kayak mengkafir-kafirkan gitu loh Baju sama Kang Deddy. Kita lihat dulu videonya, dan ini menurut aku sih ujaran kebencian banget ya. Langsung aja ke video yang pertama ini. Mau jadi gubernur, iya. Lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Saya mau tanya, warga Jawa Barat rela tidak gubernurnya suka kesesatan? Rela atau tidak? Pak Kiai, upami bade menten kanu kaislaman kuring, tong menten ikatna, tong menten pangsikna, tong menten ucapanana, geura penten eta pulpen kuring nyusun anggaranana. Lamun anggaran ieu APBD berpihak anu 8 asnaf, ngabebaskeun budak yatim, ngurus jalma miskin, ngajamin kesehatan, ngajamin daharna rakyat, ngajamin jalanna supaya aralus, ngajamin air bersihna, ngajamin imahna, ngajamin katangtreman ibadahna. Tah tidinya meuntun kaislaman. Iya. Lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Mohon maaf nih, saya lihat video itunya. Jantan kieu merenya mencek bahasa Sunda nama. Abi teu abi budak kamari sore, abi teu ngarti teu nya sanes teu ngarti sida abi ge diajar merenya ti SD, SMP, SMA. Tapi abi teu mendalami meureunan kana agama, teu fanatik lah disebutna teh. Janten saur si bapak nu neme, ajengan nu neme, Kang Deddy itu nyebarkeun kamusrikan di sa provinsi Jawa Barat. Janten kieu. Eta perkarana anu berarti anu patung-patung anu di Purwakartanya. Nah, patung-patung anu di Purwakarta dibangun ku KDM teh kanggo naon? Kanggo ciri khas, kanggo identikna kota eta gitu paknya. Sanes teu sugan aya kieu, aya teu pertanyaan KDM anu kieu. Saya membangun patung ini dan warga Purwakarta harus sembah patung ini. Tidak ada ya. Tapi ada oknum, saya bukannya ini oknum kayak yang penceramah tadi, oknum-oknumnya ada yang bangun-bangun makam tinggi-tinggi terus harus dijarahin, harus disembah, itu ada. Bukankah saya, kan kata saya juga tidak terlalu fanatik ke agama ya. Bukan fanatik ya, tidak terlalu mendalami juga, saya mendalami ikut, tapi tidak terlalu fanatik untuk menyatukan agama dengan kehidupan politik, sosial dan sebagainya. Itu musyrik mana orang meninggal disembah-sembah batu nisannya, atau bangun patung untuk ciri khas, dan tidak ada perintah untuk memuja-muja patung itu, menyembah-nyembah patung itu, tidak ada, karena itu cuma identik dan ciri khas kota itu sendiri begitu. Maaf, saya bukannya lancang, tapi saya berbicara layaknya orang bodoh, layaknya anak kecil yang menilai itu dengan pikiran saya sendiri. Mohon maaf nih bila ada yang tersinggung, tapi saya ingin memberikan asumsi saya, membicarakan isi yang ada di
kepala saya begitu. Mohon maaf sekali lagi. Selalu dituduh musyrik, apakah benar Kang Deddy seperti itu? Nyatanya, Kang Deddy Mulyadi merupakan murid dari seorang syekh di Indonesia, seorang ulama karismatik dan mursyid terakhir Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Guru Kang Deddy Mulyadi bernama Syekh Ahmad Sohibul Wafatazul Arifin Qodasallahu Sirohu, atau biasa dipanggil Abah Anom. Beliau adalah guru mursyid yang terkenal dengan gelar Kamil Mukammil, artinya sempurna dan menyempurnakan muridnya. Yang dipercaya guru seperti beliau hanya ada dalam periode 100 tahun sekali. Abah Anom memimpin sebuah pesantren bernama Suryalaya yang berada di Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam pengajarannya, Abah Anom mengajak para muridnya untuk senantiasa berzikir, ingat kepada Sang Pemberi kehidupan. Salah satu amalan yang paling terkenal adalah zikir zahar dan zikir hopi, di mana zikir ini hanya bisa didapatkan di Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Suryalaya memiliki lambang kupu-kupu yang berarti untuk mencapai sebuah puncak spiritual, seseorang harus melalui proses layaknya kupu-kupu, dari mulai ulat menjadi kepompong sampai akhirnya terbang mencapai yang tidak terbatas, atau dalam istilahnya biasa kita sebut sebagai ma'rifat. Untuk bisa sampai ke tahap itu, seorang murid harus mendapat talqin zikir atau tuntunan yang biasa diajarkan oleh mursyid atau wakil talqinnya. Tidak heran Kang Deddy sering berkata jika perbuatan dia selalu mendapat tuntunan dari alam dan rasa di hatinya, karena Kang Deddy sudah mencapai puncak spiritual itu dan dibimbing langsung oleh seorang guru bernama Abah Anom. Badan jalan nih hak pejalan kaki, hak mobil. Pasarnya harus dibangunkan. Buka. Ayo, mau naik di nurut apa didorong aina langsung? Dorong. Bandel. Kumaha ieu teh pasar asa menang salus-alus. Bangun aina diantap tepi kaut-autan kieu. Kumaha sih ieu teh aya nu pasar dijualan kiosna. Antri pasarna molor wae, ngerakeun. Gacang ka dieu. Pas parkir pakai dagang. Parkir pindah ke jalan, macet. Ieu ngeuneunan bangunan ieu kok teu kanyahoan ku pejabatna ya. Ini bikin bangunan ini dari mulai kepala dinas, kepala bidang, kasih, kepala pasar teu kanyahoan, Satpol PP, camat, lurah, RT, RW molor wae sia teh. Videoan mah beres apa kayak videoan wae ya. Di video ge da salah atuh tempat parkir pakai dagang. Nek dipiralkeun ku kumaha ge. Naon? Pemda Bu, ini jalan bukan untuk pedagang. Orang bertindak sendiri-sendiri, negara membiarkan kacau. Setiap orang ingin ego, negara fungsinya mengatur. Dulu Pak, saya hargai orang tua berjualan tapi nggak boleh melanggar. Ibu belum punya kios. Ibu daftar, saya kasih kios di dalam. Tuh bisa kios lah. Enggak. Buka kios tuh baheula. Pak, kamu punya kios nggak dulu? Dulu punya, Pak. Hah? Punya. Dulu punya. Kenapa sekarang ke jalan? Dijual, Pak. Angkat, kan dijual. Kamu jual kios. Di ini. Saya pidanain lo kamu. Pernah dioperin. Enggak, kamu jual kios. Catat namanya. Tetpo. Ini kios gratis dari pemerintah dia jual. Enggak, kita pidanain, nggak bisa. Itu barang negara lo nggak boleh dialih fungsikan, nggak boleh dipindah tangankan. Itu negara subsidi pedagang di sini agar pedagang tidak punya hutang ke rentenir, agar bisa berjualan. Kamu kopernya kiosnya dialih oper lain, kamu jual di depan, nggak bisa. Saya proses kamu. Ini pedagang serakah gini, kios di depan dijual sama orang, dia dagang di depan. Nanti panggil, nggak ada kios harus dipindah tangankan, itu aset negara. Kalau mau dipindah tangankan, kamu harus izin ke pemilik. Angkat. Ada izinnya. Hah? Ada izin. Yang izinnya siapa? Izinnya saya, Pak. Iya, kamu punya kios bukan? Punya. Punya siapa itu kios? Oh, punya saya. Bukan, kiosnya punya siapa? Kamu beli gitu. Pemerintah, enggak. Ya kan kamu punya, berarti bukan punya kamu, itu punya negara. Ya. Oleh kamu dipindahkan pada orang, kamu terima duit. Iya, Pak. Berarti kamu nerima duit negara. Kalau aparat kamu korupsi. Nggak ditempatin juga itu juga, Pak. Ya nggak ada urusan, kamu kalau nggak bersedia di situ, bilang kamu mengundurkan diri dari kepemilikan, Ya. bukan dialihkan pada orang lain. Kamu jualan di depan. Nggak, kita nggak mau tahu. Kamu mau rugi, mau terserah karena melanggar. Ya itu ada yang Nggak bisa, itu kotor jalannya. Anda bangun jalan nggak di sini? Kan saya ditanya. Anda yang bangun jalan Ya, nggak di saya sini? tanya. Saya tanya Anda bangun jalan nggak? Saya bangun jalan Saya di sini. bayar pajak. Baik, berapa Anda bayar pajak? Ya kan saya bikin pakai. Ya, berapa Anda bayar pajak? Berapa puluh miliar bangun jalan? Tuh, Saya ada tanya yang- berapa puluh miliar bangun jalan? Oh
jalan. Ikuti aturan pemerintah. Aturan dulu. apa? Saya ngikuti aturan pemerintah. Anda nggak bisa. Itu jalan kotor. Iya, itu kan ada pembersih. Mana pembersihannya? Itu. Disemprot kalau mau. Iya, ada. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Saya ngikuti aturan. Aturan panggil hanya ke sini sekalian. Iya, silakan. Nggak bisa. Saya kan ngikuti aturan. Anda buang limbah di sini. Siram ada. Anda gimana? Anda punya mata nggak? Itu lagi ngisi siramnya. Ya di mana? Kotor dari tadi. Ini Iya. bukan milik saudara. Iya benar, bukan milik Saya nyiptain kebersihan diri sini dari dulu. Iya, benar. Anda ngotorin hanya untuk cari duit. Hari ini Pak orangnya kan lagi sakit. Bapak jangan gitu. Saya Ada nanti memang kalau salah. Saya dengerin sama Anda, dengerin. Ini bukan pekerjaan hari ini, Pak. Ini pekerjaan yang sudah dilakukan berbulan-bulan. Saya minta tanggung jawab pegawai negeri. Kok masih ngotot? Loh, Bapak ngotot. Ini pekerjaan yang layak dilakukan berbulan-bulan. Ini dibiarkan. Mata Anda di mana? Masa makan gaji buta tiap bulan? Anda sebagai bidang kepegawaian cuma nanya gitu aja. Ini pekerjaan lama Pak, beling itu lama. Saya nanya, kalau beling keinjak orang titanus dan mati, Anda berdosa tidak? Bidang kepegawaian berdosa tidak? Camat berdosa tidak? Saya nanya. Kalau kaca ini diinjek orang mati dan menjadi yatim anak-anaknya. Pegawai negeri berdosa nggak? Saya bilang ini kan bukan pekerjaan hari ini, nggak layak ini sama saya. Camatnya ada, suruh panggil ke sini camatnya. Anda harusnya malu. Saya warga biasa, peka terhadap lingkungan. Anda pegawai negeri, tidak punya rasa malu. Panggil camatnya sekalian, panggil ke sini. Telepon camatnya. Ini kan prinsip-prinsip pengelolaan ASN-nya harus dibenahi. Nggak bisa begitu. Orang ditanya tanggung jawab aja nggak bisa jawab. Gimana? Orang yang tidak bekerja layak mendapat tunjangan kinerja daerah. Bayangin aja. Sini kan tugasnya nggak nyapu, hanya menggerakkan para pekerja ini untuk menunjukkan hal-hal mana yang harus dikerjakan. Itu aja kok. Bayangin loh, kepegawaian seperti ini harus dibenahi, dan ini terjadi di seluruh Indonesia modelnya seperti ini. Dan harus dibenahi kalau negara ingin produktif. Dan tindakan kan kinerja daerah bukan akal-akalan untuk daparin honor, bukan. Tapi berdasarkan kinerja yang dilakukan baru keluar duit, bukan administrasi. Kan harusnya malu kalau saya turun ngerjain ini, itu rasa malunya harusnya keluar. Bukan santai gitu loh. Ini kan gila, nggak punya perasaan. Oke Beju, itu tadi reaction di malam hari ini. Menurut aku sih bener banget. Dari video yang pertama itu yang Kang Deddy katanya mau menyesatkan orang satu provinsi. Buktinya apa gitu loh. Menurut aku sih jangan ngejudge seperti gitu ya. Apalagi itu oknum lah, bilangnya oknum gitu loh. Terus habis itu buktinya orang Jabar juga memilih Kang Deddy menjadi gubernur saat ini gitu loh, terpilih. Dan menurut aku sih Bapak Aing itu atau Kang Deddy Mulyadi pantas dan layak untuk menjadi pemimpin. Dan saya aja yang di Jawa ini juga pingin mempunyai pemimpin seperti sosok Kang Deddy Mulyadi. Oke, gitu aja untuk reaction di malam hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena dengan like, comment, subscribe kalian aku terus bisa membuat video kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.